banyak sekali dari pelanggan yang request ya, request dibuatkan video tentang bagaimana SMFC merawat ayam jenis Pama dan Pakoi, Mangon dan Koingon ya. Banyak sekali itu komenan di video-video kemarin, request disuruh buatkan edukasi tentang cara SMFC Faktor Lumajang merawat ayam. Untuk sore hari ini saya sempatkan ya, tapi nggak bisa bikin video tutorial bareng ayamnya karena pasti ya kena pelanggaran. Seperti YouTube saya yang kemarin pasti hilang, kena pelanggaran langsung. Nggak bisa, kalau kita ngomong teori saja bisa, tapi sambil praktek bawa ayamnya nggak bisa kita. Kalau di YouTube pasti kena pelanggaran. Oke, jadi saya sempatkan untuk kali ini membahas tentang teorinya saja. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti oleh pelanggan semua, oleh bosku semua. Oke, terima kasih. Untuk yang pertama yang ingin saya bahas adalah bagaimana cara merawat ayam Pama ya, jenisnya kuda lari, Pama, tempel haram. Oke, kalau sudah bakatnya terpantau tempel haram, geser tembak lari, waktu tes perdana tinggal lanjut ke perawatan saja bosku. Untuk jenis Pama sendiri kalau salah rawatan bisa jadi ayamnya berubah karakter. Itu yang sering terjadi. Kalau perawat atau botohnya tidak bisa merawat ayam jenis Pama, nggak akan maksimal hasilnya. Oke, malah karakternya bisa berubah bosku. Itu sepengalaman dari SMFC juga, sepengalaman saya juga turun di arena dulu waktu belum bisa ngerawat kuda lari ya. Awal-awal pas import baru datang, bagus, speednya bagus, tembaknya bagus, larinya juga bagus. Tapi keseringan kita rawat karena kita nggak tahu cara ngerawat Pama zaman dulu ya, akhirnya karakternya berubah bosku. Nah dari situ kita mulai belajar bagaimana cara merawat ayam jenis Birma, tempel haram, kuda lari. Oke, kalau yang belum bisa terus menyerah sampai kapanpun nggak akan bisa bosku. Tapi kalau yang belum bisa terus mencoba dan mempelajari, nanti suatu saat pasti jadi master, pasti lebih baik lagi dalam merawat jenis Pama atau Birma. Oke, untuk poin yang pertama, kita fase rawatan di SMFC Faktor Lumajang itu kita bagi menjadi 3 minggu bosku. Oke, fase rawatan itu kita bagi menjadi 3 minggu. Minggu yang pertama ini biasanya ayam sudah diapar atau diadu, pastinya luka ya. Kalau ayam masih luka itu nggak kita umbar di tenggaran, nggak kita umbar di kandang luas atau kandang umbaran. Pastinya kita obati, tapi ditaruh di kurungan biasa, tanpa umbaran ya, di kurungan biasa, dialasi karpet, di tempat yang rindang atau sejuk. Nggak kita mandi jemur. Setelah tarung pastinya banyak luka, kita obati dulu selama 1 minggu itu. Oke, jadi nggak perlu rawatan ekstra mandi jemur atau umbar. Selama 1 minggu waktu keadaan masih luka, ayam harus diobati terlebih dahulu. Lukanya disembuhkan dahulu, kondisinya dipulihkan terlebih dahulu. Jadi untuk fase minggu yang pertama fokus untuk penyembuhan pasca adu atau pasca abar bosku. Itu yang harus diperhatikan. Untuk yang fase kedua ya, minggu kedua ini kalau sudah lukanya sudah sembuh, kondisinya sudah tidak drop lagi, mulai sehat lagi, itu sudah waktunya kita fisik. Untuk ke minggu kedua ini latihan fisik. Jadi 1 minggu full itu digunakan untuk fisik. Fisiknya seperti apa untuk jenis Pama? Pastinya kalau Pama fisiknya loncat bosku ya, diloncat. Kalau bisa ya juga pakai treadmill. Kalau kita ya sekarang kita pakai treadmill khusus untuk yang kuda lari. Kuda lari kita latihnya pakai treadmill. Jadi ayamnya latihan langkah, latihan lari di treadmill itu. Hari Senin kita loncatin, terus habis loncat istirahat di kandang umbaran seperti itu. Hari Selasanya kita treadmill. Selesai latihan fisik ya, latihan lari, kita istirahatkan, kita umbar seperti itu. Terus gantian. Jadi selama 1 minggu full itu digunakan untuk fisik. Fisiknya kalau Pama atau kuda lari itu pasti loncat sama latihan langkah, latihan lari. Itu yang perlu kita fisik bosku. Untuk yang minggu ketiga ini waktunya ngeces tenaga sebelum diadu kembali atau diabar kembali bosku. Jadi minggu ketiga ini fokusnya dibuat istirahat. Oke, dibuat istirahat, nggak usah di fisik-fisik lagi, memulihkan tenaga. Oke, sebelum diadu kembali atau diabar. Wajib itu. Jadi multivitamin tetap masuk, oke.
rawatan hariannya cuma dilap-lap tipis, langsung diumbar di kandang umbaran. Umbarannya pun jangan sampai sore. Oke, jam 1 jam 2 sudah mulai masuk ke tempat makan atau tempat tidurnya ayam. Nanti kasih makan jam 3, setelah itu istirahat. Jadi 1 minggu yang terakhir ini fungsinya dibuat untuk istirahat, bosku. Oke, jangan di fisik-fisik lagi, karena minggu kedua sudah full fisik ya. 1 minggu digunakan untuk fisik, untuk minggu yang kedua. Untuk minggu yang ketiga digunakan untuk istirahat, bosku. Dan rawatan PAMA ini kalau di SMFC Faktor Lumajang jarang mandi atau nggak perlu mandi sama sekali, cukup dilap-lap saja. Oke, rawatannya hariannya nggak pernah kita mandikan full seperti ayam Bangkok. Itu di SMFC Faktor Lumajang. Kenapa kok nggak pernah dimandikan kalau PAMA? Kalau semakin dimandikan PAMA nanti badannya jadi lebih otot, lebih keras, bosku. Sedangkan untuk jenis PAMA ya, untuk jenis Birma PAMA ini mintanya badannya selalu lentur. Oke, selalu lentur, kakinya saja yang kenceng. Cuma masalah pegangan badannya itu harus lentur. Bulunya ini harus selalu mengkilap. Kondisinya harus selalu merah merona, nggak boleh drop, nggak boleh kondisi setengah. Kalau jenisnya PAMA, Birma nggak akan maksimal. Waktu diadu kondisi setengah, waktu diabar kondisi setengah, nggak akan maksimal. Oke, yang biasanya kuda lari full, kalau kondisinya 80%, 70%, saya pastikan nggak akan lari. Jadi kalau PAMA, kuda lari atau Birma yang tempel haram, lebih baik dikondisikan sampai 100% full kondisi. Jangan sampai kondisinya setengah. Karena kalau kondisinya setengah, larinya pasti hilang. Oke, jadi minggu terakhir ini wajib untuk bosku semua wajib istirahat. Memulihkan tenaga, ngecas tenaganya lagi supaya sampai 100%. Hari H kondisinya sudah 100%. Oke, untuk mandinya sendiri sudah saya jelaskan ya, nggak perlu dimandikan seperti Birma atau nggak perlu dimandikan seperti Bangkok atau Pakoi. Mandinya cukup dilap saja. Biasanya kalau SMFC Faktor Lumajang cuma muka ya, leher nggak usah, ketiak dilap, nggak perlu dikelucur air ya, pantat, paha itu sudah selesai. Kita nggak perlu aneh-aneh. Kalau mandikan ayam jenis PAMA atau Birma nggak perlu sampai basah kuyup terus dijemur sampai lama, nggak perlu. Kita malah jarang jemur, jarang mandi malahan. Cukup dilap-lap saja, dibersihkan telapak kakinya, pahanya, itu sudah cukup, bosku. Nggak perlu, leher ini nggak perlu sampai dikelucur air. Fungsinya apa kok harus dihindari ya? Mandikan leher ini supaya lehernya ini tetap lentur ya, nggak kaku, nggak urat. Kalau semakin urat leher PAMA nanti goyangnya hilang gitu loh, menghindarnya nanti kurang, lemot akhirnya. Oke, jadi itu rawatan PAMA atau Birma yang karakternya tempel haram atau kuda lari di SMFC Faktor Lumajang. Minggu yang pertama digunakan untuk penyembuhan pasca adu atau abar. Minggu keduanya ini dipakai buat fisik. Untuk minggu yang ketiga memulihkan tenaga, harus istirahat. Diumbar nggak apa-apa, cuma jangan di fisik lagi. Multivitamin tetap masuk. Nanti H-3 ya, H-3 sebelum adu itu wajib ayam dikerodong, diistirahatkan total full sampai menjelang laga, sampai menjelang diadu di arena. Jadi nggak usah dikeluarkan dari kurungan tersebut, dari tempat tidurnya nggak usah dikeluarkan. H-3 wajib masuk masuk box untuk tidur, nggak usah dikeluarkan, nggak usah diumbar-umbar. Itu istirahat total selama 2 hari menjelang adu atau menjelang laga. Oke, itu rawatan PAMA supaya tidak berubah karakternya. Oke, karakternya harus dipastikan dulu. Sebelum dirawat harus dipastikan kalau ayamnya benar-benar tempel haram dan kuda lari. Kalau dari awal belum dirawat karakternya sudah nempel, ya susah, bosku. Berarti itu sudah karakternya. Oke. Kalau pertama tes bakat karakternya sudah tempel haram, kuda lari, itu perlu dihati-hati untuk rawatannya agar tidak merubah karakter. Itu sepengalaman saya saja ya, sebagai owner dari SMFC Faktor Lumajang, merawat ayam jenis PAMA dulu. Oke, sampai sekarang pun perawat saya anjurkan pakai rawatan yang saya pakai dulu. Oke, biar karakternya nggak berubah. Jadi untuk jenis PAMA Birma memang jarang mandi, cukup dilap-lap saja. Oke, mudah-mudahan bosku bisa memahami ya proses cara merawat PAMA atau Birma yang karakternya tempel haram atau kuda lari. Biar nanti maksimal waktu diadu, biar maksimal waktu laga. Terima kasih.
Untuk jenis PAMA sendiri di SMFC Faktor Lumajang makannya seperti apa biar badannya selalu lentur, nggak kaku ya. Banyak opsi dari perawat-perawat lain ya. Tapi kalau dari SMFC Faktor Lumajang sendiri kita pakainya katul ya. Katul beras jagung, beras merah. Itu takarannya untuk katul 8, untuk beras jagungnya 4, untuk beras merahnya 1. Nah itu 8, 4 banding 1. Kenapa harus pakai katul? Nah itu kita sendiri yang meriset ya, kita sendiri yang pakai pakan itu, meriset pakan itu sampai ketemu komposisinya 8 banding 4 banding 1. Katul itu supaya badannya ayam nggak keras bosku. Untuk jenis PAMA, Birma sangat bagus sekali ya. 8 katul, 4 beras jagung pecah 3 ya, 1 beras merah. Oke. Badan ayam pasti selalu lentur, nggak akan kaku. Oke, meskipun nggak dirawat gimana-gimana badannya tetap bagus karena itu yang dibutuhkan jenis PAMA bosku. Mau pakai pakan dari SMFC Faktor Lumajang ya, sama meniru sama dari SMFC Faktor Lumajang nggak apa-apa. Pakai pakan jagung, pakai pakan yang lain silakan. Kalau pakan menurut saya ayamnya akan adaptasi dengan sendirinya. Tapi kalau menurut rawatan dari SMFC Faktor Lumajang kita selalunya pakai takaran pakan seperti itu. Kalau nggak percaya silakan datang sendiri ke kandang SMFC Faktor Lumajang. Buktinya seperti apa? Abaran di SMFC Faktor Lumajang ayamnya selalu mukul. Diadu di arena sampai 3 air, 4 air, 5 air ayamnya tetap mukul, terbukti. Jadi nggak ada masalah tentang itu ya. Kalau ada yang bilang kalau dimakani katul ayamnya lemes, wah itu saya kurang paham masalah itu ya. Karena sepengalaman saya pakai pakan itu setelah bertahun-tahun nggak ada kendala sama sekali. Kalau nyobanya cuma 1 hari, 2 hari terus ganti pakan lagi ya pasti berubah total bosku. Jadi kalau masalah pakan menurut saya itu ayamnya akan adaptasi sendiri. Asalkan kita disiplin. Oke, makanya jangan dirubah, jangan diganti, terus konsisten pakai pakan itu. Ayamnya akan adaptasi sendiri. Selama nanti jam terbangnya bertambah, ayamnya akan adaptasi sendiri dengan pakan tersebut. Kenapa kita pakai katul ya? Supaya ayam badannya tidak keras. Ya, karena kita sudah pakai jagung, badan ayam jadi tambah berat. Kalau kita main kontes pasti bobotnya nambah bosku. Itu. Kalau main pro silakan, karena main pro itu nggak perlu bobot timbangan ya bosku. Asalkan ayamnya sehat, wajib turun. Tapi kalau di kontes itu beda bosku, karena kita keseringan main kontes. Kalau di kontes itu sistemnya kan timbangan. Jadi kita harus bisa mencuri bobot timbangan ya. Ayamnya tetap padat ya, ayamnya tetap padat. Cuma bobot timbangannya harus ringan. Nah, itu yang dibutuhkan di kontes. Kita harus bisa mencuri timbangan dari bobot ayam tersebut. Makanya kita selalunya pakai katul, beras jagung pecah 3 dan beras merah takarannya 8 banding 4 banding 1. Kalau mau mencoba silakan, tapi harus konsisten. Nggak boleh cuma 1 minggu, 2 minggu. Harus berbulan-bulan baru ketemu nanti adaptasinya seperti apa. Oke, kalau cuma mencoba 1 minggu dicoba jelek, nanti berubah pakan lagi ya nggak ketemu bagusnya bosku. Jadi pakan itu wajib konsisten biar ayamnya adaptasi. Selama nanti perjalanan ngabar ngadu, itu nanti ayamnya akan adaptasi sendiri. Pasti ketemu bagusnya. Oke, karakternya badan kalau pakai katul itu badannya pasti lumer, nggak bisa kaku bosku. Pasti lumer badannya. Dan kotorannya pun bagus. Kalau nggak percaya silakan dicoba. Kalau menurut logika ya, makannya encer, makannya basah. Harusnya kotorannya juga encer, juga basah. Malah sebaliknya, kalau pakai katul, beras jagung, pecah 3 dan beras merah, kotorannya itu padat, ringan malah ya, kering. Langsung keluarnya kering, seperti ayam sehat ya. Nggak pernah itu kotorannya basah atau encer, nggak pernah seperti itu. Yang di SMFC Faktor Lumajang pasti padat-padat untuk kotorannya sendiri. Oke, jadi kalau mau mencoba silakan. Kalau masih kurang jelas tentang pakan silakan sharing ke saya. Nanti ada nomor HP di pojok bawah sebelah kiri. Silakan, itu WA admin, WA saya pribadi, silakan dicat ya. Nanti bisa sharing langsung mengenai pakan dengan saya. Oke, terima kasih. Ada yang lupa saya jelaskan ya. Untuk sarapannya di SMFC Faktor Lumajang pakai apa mas kalau pagi? Sebenarnya sarapan itu juga sama bosku. Tergantung perawatnya.
rawatan. Ada yang sarapan cuma pakai tomat ya, ada yang sarapannya 1 butir telur puyuh, ada yang sarapannya tempe, ada yang sarapannya pakai Monster Pro. Dulu kita SMFC Faktor Lumajang pakainya Monster Pro dari SN ya, produknya SN bagus ya, karena ayam kita banyak, nggak mungkin pakai ngirisi tomat setiap hari ya, ngirisi tempe setiap hari, nggak mungkin. Jadi kita cari praktisnya saja. Kalau ayam banyak kita pakai produknya SN dulu, karena Monster Pro itu bagus. Tapi sekarang kita sudah menciptakan pakan sendiri, Yax ya, pakan Yax itu kemarin proteinnya tinggi, itu juga bisa dibuat sarapan ayam rawatan. Cukup pakai 1 takar sendok dari Yax itu dicampur air dikit, itu bisa dibuat sarapannya ayam. Itu juga sangat bagus karena di dalamnya itu ada banyak protein bosku yang dibutuhkan dari ayam laga ya. Jadi buat sarapan pagi itu bagus sekali. Itu jadi energi juga nanti. Waktu dipakai fisik ayamnya nggak mudah lelah juga. Oke, ayamnya stamina selalu stabil. Kalau sarapan paginya bernutrisi. Oke, kalau nggak pakai iyak atau produk dari SN ya, Monster Pro, bisa alternatif pakai tempe. Tempe juga bagus. Oke, tomat juga bagus, bebas. Kalau tomat biasanya sarapan paginya dicampur dengan gula merah. Ini gandengan nih bosku, tomat dan gula merah. Kalau tempe, pakai tempe aja juga bagus. Kalau telur puyuh, ya telur puyuh jangan terlalu banyak, ditakar. Karena telur puyuh kalau terlalu banyak nanti ayamnya bisa gemuk, bisa bantat. Hati-hati. Kalau sarapannya pakai telur puyuh, 1 kebanyakan harus separuh. Harus mengerti takarannya untuk sarapan ya bosku. Jangan ditawur, nanti kalau ngawur sarapannya nanti ya ayamnya berantakan, bobotnya nggak karuan nanti. Oke, sarapan jangan terlalu over, harus ditakar. Karena sarapan sejatinya sebagai ganjal saja, sebagai energi tambahan sebelum aktivitas ayam, sebelum divisik atau aktivitas yang lain, sebagai pengganjal saja. Jangan terlalu over ngasih pakan waktu sarapan, biar ayamnya nggak bantat, nggak kegemukan. Oke, terima kasih.